Apa kabar semuanya? Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Yuk, 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 kejar setoran yuk, tanggal muda yuk. Oke, kita tadi sempat membahas masalah sakit perut ini, sahabat belambangan ya. Nah, Yazida tadi tuh sempat tanya ke Dinda gitu, Din, kalau aku nih biasanya kalau menjelang menstruasi ini perut sudah terasa nyeri gitu kan, terus juga punggung jadi ngerasa nggak enak gitu. Itu sih hal yang lumrah sih ya Zida. Jadi banyak di antara para wanita ini tuh merasakan gejala-gejala yang sama ketika mau menstruasi. Cuman kalau untuk sakit perut ini kayaknya bisa beberapa hal kita lakuin sahabat lambangan ya. Selain tadi kayak Dinda udah menyarankan atau merekomendasikan jahe hangat sama daun mint yang diseduh dengan air hangat, ini kayaknya cocok banget untuk meredakan stres pada bagian perut atau bagian pencernaan ya. Ini juga bisa menjadi salah satu cara supaya kita tuh nggak terasa nyeri banget, itu adalah dengan menghindari berbaring. Ketika sakit perut melanda ini pasti kita kayak secara otomatis gitu kan, otomatis ini kayak tubuh lebih melengkung gitu kan. Ini ternyata cara seperti ini juga cukup ampuh untuk meredakan rasa nyeri. Atau sahabat belambangan kita tuh coba dengan pose tubuh kita tuh seperti kayak merangkak di atas kasur atau sofa selama 10 detik. Terus dengan mengatur pernafasan dengan baik ya. Kita bisa sambil melemaskan leher agar kepala sedikit menunduk. Terus juga posisi seperti itu banyak sekali disebut cat atau cow pose kalau dalam yoga ya. Jadi posisi kayak sapi. Tapi jangan sampai mu gitu ya. No, nanti dikira sapi beneran lah. Nah, ini cukup ampuh untuk mengatasi perut kembung sekaligus melancarkan pencernaan. Apabila dibiarkan berbaring nih, posisi itu justru membuat asam lambungnya bergerak mundur ke atas dan semakin memicu reaksi mules atau sakit perut. Minum air putih juga bisa dijadikan salah satu cara yang cukup ampuh dan disarankan banget ya. Atau kalau udah posisi sapi atau posisi kucing tadi udah dilakuin tapi kurang membantu, ini juga bisa deh kayaknya, apalagi yang sering banget kram perut ya ketika datang bulan. Kayaknya biasanya adalah di antara kita yang memilih untuk menggunakan botol kaca diberi air hangat terus ditempelin ke perut. Nah sekarang kan karena botol kaca jarang ya, tumbler kaca juga kita pasti akan pikir-pikir takutnya nanti pas kita bawa di suatu tempat jatuh pecah berabe jadinya. Nah gak ada salahnya nih sahabat belambangan menyediakan yaitu namanya heating bag. Jadi kayak semacam tahu kan ya, biasanya ada kayak semacam botol air, tempat air sih bukan botol, tempat air, dia bentuknya kayak persegi gitu. Banyak kok dijual di apotek-apotek namanya heating bag atau tas penghangat. Sebenarnya bentuknya bukan tas sih, seperti kayak kayak bantal kecil gitu aja sih. Ini bisa dilakukan dan ini cukup ampuh untuk menjaga suhu cairannya lebih lama panasnya gitu. Jadi nggak harus sering-sering kita ganti air panasnya ya. Bisa dikompreskan di perut. Nah kalau jahe tadi sudah, terus juga yang pasti menghindari mengkonsumsi makanan tertentu khususnya yang mengundang asam lambung ya. Jadi kita jangan undang-undang asam lambung deh. Nanti malah bisa memicu rasa sakit yang berlebihan ya, seperti makanan pedas, asam, terus juga berlemak, tinggi garam, makanan olahan, atau juga makanan dalam porsi besar. Ini bisa mengundang asam lambung kita itu jadi aktif gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan berbagai macam pencegahan sahabat belambangan, apalagi yang punya riwayat atau punya habit atau kebiasaan ketika mau menstruasi ini terjadi nyeri di bagian perut, atau juga kalau udah telat makan perutnya jadi nggak enak gitu ya, perutnya lagi sakit. Nggak ada salahnya kita melakukan berbagai macam pencegahan. Ada juga sih yang menyarankan ke Dinda nih iya teman Dinda ada juga yang menyarankan bahwa ini aja Din, terapi air hangat tuh. Pagi-pagi bangun tidur langsung minum air hangat. Terus nanti abis mandi minum lagi air hangat. Nanti nyampe ke kantor minum lagi air hangat. Nah sekarang sudah ada dispenser ya, jadi lebih mudah, nggak usah pakai godok-godok gitu. Adakah sahabat belambangan yang sudah menerapkan terapi air hangat selama ini? Gimana hasilnya? Apakah cukup signifikan untuk tubuh? Kalau begitu Dinda boleh coba deh. Karena Dinda biasanya kalau pagi hari memang bangun tidur sukanya langsung minum gitu. Itulah yang menjadikan Dinda harus benar-benar perhatian ketika bangun tidur, apalagi di bulan Ramadan. Dinda harus ingat, ini puasaan, jangan sampai bangun tidur aku makan atau minum. Nanti malah batal ya kan.